Pace e bene, masih di mea culpa, requiescat in pace, beristirahatlah dalam damai. Frater Zagesil, atau namanya juga dikenal dengan nama Frater Silvester, seorang frater dari Keuskupan Manokwari Sorong. Para sahabat, kalau ada informasi yang diketahui tentang frater ini, silahkan bagikan informasinya di kolom komentar. Yang pertama, saya membuat video ini sebagai ajakan kepada para sahabat di channel ini. Pertama, untuk mendoakan yang telah meninggal dunia. Yang kedua, supaya lebih bijaksana, kritis, berhati-hati, menyaring informasi-informasi yang dihimpun. Jangan terlalu cepat mengaitkan peristiwa ini dengan hal-hal yang sensitif. Memang pantas kita anggap sensitif peristiwa ini. Pertama, kejadian ini terjadi di Papua, di mana banyak polemik yang sering kita dengar yang kebenarannya bisa kita ragukan, bisa kita kritisi, mungkin lebih baik atau mungkin lebih buruk. Ada banyak hal informasi yang kita tidak tahu, maka kita tidak berbicara banyak tentang itu. Yang kedua, dia seorang Katolik. Bisa saja isu agama ini di blow up sehingga orang-orang tertentu yang sensitif akan dengan gampang tersulut emosinya untuk berbicara tentang ini. Dan selain sebagai seorang Katolik, dia seorang selibat, seorang frater, dan ini menambah tingkat sensitivitasnya informasi ini. Maka tetaplah menjaga diri, membatasi informasi, membuat saringan yang lebih terang. Yang keempat, frater ini banyak menyuarakan HAM, seruan-seruan hak asasi manusia, keadilan-keadilan sosial, sebagaimana ditemukan di laman Facebooknya dengan nama Zagesil. Jadi ada kecenderungan bahwa isu yang menimpa dirinya dan peristiwa yang dia alami akan di blow up juga di ranah politik. Maka antara politik dan agama bisa bercampur baur di sini. Dan akhirnya orang-orang yang berkepentingan yang bahkan tidak tahu menau dengan informasi ini akan mencoba memutar ini mungkin untuk kepentingannya sendiri. Ada kemungkinan untuk itu. Maka kita juga yang menjadi konsumen informasi yang tidak lagi terbatas ini harus juga membuat kemungkinan bahwa kita bisa percaya, bisa tidak. Maka kita harus membuat pembatasan. Baik, saya membuat video ini pertama karena sesama Kristen, sesama Katolik, dan yang kedua rekan sepanggilan. Dan ini juga ajakan kepada para sahabat, para culprit. Sekali lagi, ini sesuatu yang sangat penting supaya kita fokus pada kenyataan, kita mendoakan saudara seiman kita yang meninggal. Dan sejauh kita masih memiliki keinginan untuk berdoa dan ingat untuk itu, dan menghayati ini sebagai peristiwa iman, tanpa bermaksud membawa ini ke ranah yang bukan wilayah kita. Lalu menjadi pertanyaan, peristiwa iman apa yang bisa kita petik di sini? Sekali lagi, berita ini sensitif karena juga terjadi pada waktu ketika masa Natal tiba. Maka kita mencoba memaknai ini lebih baik dan lebih bermakna kalau membawa ini ke dunia iman kita, hidup beriman kita. Ketika akhirnya peristiwa naas, peristiwa yang kita tidak inginkan ini terjadi justru pada momen Natal. Akhirnya Natal harus kita maknai bukanlah melulu euforia, seremonial, tetapi juga menyangkut refleksi iman bahwa saya harus memberi sesuatu. Bahkan akhirnya puncaknya adalah pemberian nyawa. Allah memberi sesuatu. Sesuatu ini bisa kita maknai something beyond, dan itu adalah Kristus putranya. Dan pemberian ini memuncak dan purna dalam karya di kayu salib, dan akhirnya diselesaikan dengan gemilang, dengan kebangkitan dan kesatuan kembali dengan Bapa. Natal adalah peristiwa memberi.
Kita tidak tahu banyak tentang peristiwa Frater Sylvester alias Zagesil ini. Tetapi kita tetap yakin bahwa ada peristiwa iman yang bisa kita lihat di sini. Memberi, bahkan harus apabila pemberian itu harus menyangkut nyawa. Dan semoga pemberian kita adalah pemberian karena didasari oleh cinta sebagaimana Kristus sendiri sudah mengawalinya. Ada banyak hal yang bisa kita beri. Mungkin secara ekonomi, finansial kita tidak bisa dengan gampang membuat pemberian. Tetapi kita bisa juga memberi kekuatan, tenaga, waktu, perhatian, dan doa bisa saja. Sebagai bagian dari amal yang bisa kita buat di masa Natal. Ya, tidak jemu-jemu juga saya mengulang sebenarnya bahwa peristiwa ini sensitif. Sekali lagi umat Katolik, mohonlah jangan gampang terhasut oleh ajakan-ajakan, serukan di mana keadilan itu. Oke, kita menginginkan keadilan dan saya yakin pemerintah tahu, pemerintah juga harus memberikan keadilan itu. Memberikan yang terbaik pada rakyatnya, dan kita mengingatkan ketika mereka lalai. Sejauh bisa kita buat. Tetapi kita tidak menjadi batu sandungan sehingga memperkeruh suasana, apalagi outsider. Ya, ada banyak di antara kita yang tidak berkenaan langsung dengan peristiwa ini, tetapi karena terbawa perasaan emosi dalam arti simpatik juga, dalam arti positif, bahwa kita ikut merasa dan ada dalam perasaan yang sama, akhirnya kita ingin bersuara tentang ini. Tetapi mohon kita juga perhatikan apa yang kita suarakan. Sekali lagi, ada banyak hal yang bukan wilayah kita, bukan politik. Boleh jadi ada hubungannya di sana, tetapi lebih berhati-hatilah para sahabat. Sekali lagi, baiklah kita fokus pada semogalah beristirahat dalam damai. Kita mendoakan itu, dan kita yakin dengan itu, karena Kristus sendiri sudah memberi jalan kepada umatnya untuk sampai pada kebahagiaan yang sejati. Apabila kita berpegang pada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Dan semoga juga orang-orang yang merasa kehilangan atas kepergian dari Frater ini semakin diberikan kekuatan dan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Allah. Pace bene.